Olimpiade Paris 2024 adalah Olimpiade terburuk sepanjang sejarah Olimpiade. Waduh, lu setuju apa enggak nih? Halo CEO, selamat datang ke CEO Business Online Podcast. Tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Oke bro, kita hari ini ngomongin Olimpiade Paris. By the way, lu nonton Olimpiade gak? Aku nonton opening ceremony, nonton tenis. Oh, Gitu. Tenisnya, ada yang nonton gak? Yang lain nonton gak? Nonton? Serius? Berarti cuma gue yang gak nonton. Aku subscribe video. Ya, video kan ya. Ya. Oh, oke. Subscribe video. Gue gak nonton men. I'm not even aware. Gue cuma tahu, tapi maksudnya gue... Ada Olimpiade. Iya, maksudnya... Kamu ngikutin sport gak tuh? Gue gak terlalu ngikutin sport sih. That's why. That's why. World Cup nonton gak? World Cup? Masih nonton. Alah. Sedih banget ya. Ini cowok yang tidak menyukai sport. Tapi opening ceremony-nya nonton. Yang mana? Olimpik. Gua nonton sesudah jadi waktu udah viral. Iya, waktu udah viral gitu. Dan gua cukup kaget sih ya. Kalau by the way ya, ini kan statementnya kita ngomong bahwa Olimpiade Paris 2024 adalah Olimpiade terburuk sepanjang sejarah seluruh Olimpiade. Nah ini ada banyak banget orang yang ngomongin hal ini. Dan dari kacamata gue yang cuma lihat viral-viralnya doang, ya kan, gue sih bisa ngelihat ya. Nah, kalau lu gimana? Mungkin lu ngelihat seluruh acara openingnya apa gimana? Aku ngeliat nggak sampai setengah kali. Sampai mungkin 4-5 kapal pertama lewat terus habis itu bosen. Gitu. Nggak tahu kenapa. What stuck in my head adalah ngeliatin Olimpiknya Beijing. Oh iya. Emang bagus banget. Bener. Bagus banget. Dan yang lucu juga maksud gue ya kayak di sosial medianya Olimpiade itu yang ditaro itu Olimpiade Beijing. Ingat gak? Jadi mereka ngepost Olimpiade yang di Beijing yang flashback tuh. Ya flashback gitu, ya kan? Iya. Nah itu orang pada muji-muji begitu Olimpiade yang Paris, waduh. Tapi nggak bisa ya apa ya? Kenapa? Aku diskusi juga kan sama istriku kan. Aku ngomong kayak, loh kenapa ya kok? It always felt different ketika yang bikin Olimpiade, yang bikin opening ceremony ya. Yang bikin opening ceremony-nya itu kalau Western countries. Terus habis itu diskusinya kita akhirnya kayak, apa karena mereka secara culture kurang dibandingkan Asia. Asia is full of culture, ya kan, full of myths dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya kalau kita ngeliat kayak Western countries kok kayak kurang gitu ya. Iya, kayak lebih ke industrialisme. Kayak kalau waktu ngeliat nonton opening ceremony yang London nggak waktu itu? Enggak. Opening ceremony yang London itu kayak very industrial semua. Itu jadi yang diangkat itu tentang harmony antara rakyat. Terus habis gitu industrialisasi terjadi apa dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak maybe that's their history, their culture gitu yang bisa diangkat gitu. Iya, bisa jadi. Mungkin kalau orang bule kan dibandingin orang Asia ya. Orang Asia kan kayak variety-nya banyak banget gitu kan ya. Tapi kalau misalnya secara orang bule, mereka kan ya kayak ngomong aja kan, ya straight to the point gitu kan ya. Nggak terlalu ngalor ngidul, nggak tahu gimana. Jadi ya mungkin memang culture play a part of it. Tapi menurut gua, yang gua lihat sih di Olimpiade pembukaannya Paris ini, parahnya tuh menurut gue, ya itu. Gak kayak pembukaan Olimpiade. Kayak apa ya? Sorry ngomong ya. Tapi maksudnya ya kayak cuma pagelaran biasa gitu loh. Ya. Katanya orang paradenya Disneyland lebih bagus katanya. Bener. Yang gue lihat ini loh. Gue nggak ngomong yang ada drag queen yang nari-nari gitu ya. Yang The Last Supper itu. Iya, it's really really bad itu ya. Yang di pinggir sungai. Kan ada tuh yang nari-nari gitu ya. It's very bad maksud gue. Sama Disney kalah gitu loh. Aduh, gue nggak ngerti dah maksudnya tuh apa gitu ya. Yang ngerencanain siapa juga gue nggak ngerti ya. Tapi buat aku kok ngerasa kayak gini ya. Malah aku ngerasa kayak good for you Paris, karena dia berhasil bikin event Olimpiade ini jadi event Olimpiade yang termasuk salah satu yang paling murah penyelenggaranya. Pantesan dibandingkan every other countries. Dia termasuk yang paling murah. Tapi nonetheless menurutku idenya keren. Menurutku eksekusinya jelek. Idenya menurutku keren. Karena gini, kan mereka ngegelontorin duit itu sampai berapa triliun cuma buat ngebersihin itu sungai. Iya. Ceritanya kan. Nah itu kan memang dibersihkan emang dari awal memang mau jadi kayak main stage-nya atau center stage-nya si Olimpiade ini kan. Gitu. Maksudku to have such a bold ideas, mikir aku nggak mau opening ceremony di stadion.
Oke. Aku mau opening ceremony-nya open Di sungai. di sungai. Ah. That's a very bold idea loh. Itu Menurutku udah. something new. They Iya, are trying iya, to iya. offer something new. It's the very first time opening ceremony dilakukan tidak di dalam stadion. Iya. Cuma eksekusinya jelek. Eksekusinya jelek. Mungkin ya. Ini nggak tahu ya. Kalau kita ngomong budgetnya itu untuk ngebersihin sungai dipakai untuk bikin opening ceremony ini di stadion, mungkin ceritanya bisa beda. Bisa jadi. Mungkin ceritanya bisa beda. Iya. Orang aku ngeliat ini buat aku ya waktu ngeliat kemarin ya, aku ngomong sama istriku kan, Asian Games-nya Indo lebih bagus daripada ini. Si Asian Games-nya, aku kan nonton langsung kan waktu Iya, itu iya. Asian Games opening ceremony-nya. Itu kan di GBK. Iya. Pas masuk itu emang wow effect sih. Nggak make sense ngeliat ada gunung. Ada literally gunung. Terus habis gitu air terjun. That doesn't make sense for me di dalam satu stadion loh. Gitu. Aku sampai nangis nonton opening ceremony Asian Games Indonesia. Dramatik banget. Iya, saking proudnya as Indonesians gitu. Maksudnya kayak aku sebagai warga negara Indonesia kayak gila bagus Pak, bangga Pak bisa bikin kayak gitu. Terus habis itu in comparison ngelihat kemarin terus ngelihat ada si abang yang pakai baju apa sih yang dicat warna biru gitu, yang di atas meja yang gemulai-gemulai itu terus kayak what the hell. Kacau abis kacau. Nah, tapi itu bukan satu-satunya ya. Part of that itu oke. Tapi part of yang terakhir ini mungkin buat teman-teman yang belum pernah liburan ke Eropa ya, apalagi ke Prancis atau ke Paris ya. Itu Paris terkenal dengan yang namanya copet Ya, sama penipu ya. Jadi ini stigma banget ya. Kemarin bahkan gua baca di sini ya, timnya Indonesia kehilangan duit berapa nih? Hampir 1 M ya. Hampir 1 M, 930 juta mengalami penipuan. Wow. Itu gila sih. That's crazy man. Terus paspornya hilang, semuanya hilang. Nah itu parah banget man, maksud gua. Ya. Maksud gua heran ya. Kalau kita ngomong Perancis, itu kan bukan negara terbelakang ya, negara maju gitu ya. Dan maksudnya ya salah satu negara yang bisa di ngomong ya negara nuklir juga dan lain sebagainya ya. Maksudnya negara maju lah gitu ya. Kok bisa sampai terbelakang seperti itu gitu ya? Kayaknya emang culture di situ kayak begitu kali, udah dari dulu kayak begitu dan itu mungkin nggak terlalu diperhatiin sama government atau gimana. Bukan nggak diperhatiin kali, kayaknya they have nggak bisa diapa-apain sama dia gitu. Soalnya sama kayak di US kok. Gitu. Dulu kan kita kayak wah kok pengen ke US gitu. Iya. Aku saya sama teman-temanku sekarang semua nggak ada yang rekomen ke US. Yes, very bad. Ya, I've never went there. Waktu itu dapat visa kan nggak kepake tuh, Iya. itu gara-gara COVID. Nah tapi habis gitu pas sudah selesai COVID pikir-pikir lagi apa mau ke US atau enggak ya gitu. Terus semua teman-teman nggak ada yang ngomong, oh you better go to SF, you better go to L. Nggak ada yang ngomong loh. Gak ada yang ngomong. Ngomong, aduh itu tempatnya homeless, aduh itu bau tempatnya, aduh itu. Parah. Makanya apa ya? Mungkin kebebasan yang terlalu bebas ya, atau gimana gitu ya. Well, that's another story. Iya. Kita ngomongin Olimpiade dulu. Tapi ya. secara Olimpiade ya kemarin di Paris pun juga. Akhirnya apa? Aku nggak tahu. Orang tujuannya bikin satu country, dia kepengen nge-host Olimpiade itu what for sih? Tujuannya kan gini ya, namanya Olimpiade itu kayak proyek mercusuar, benar gak ya? Bikin attention the whole world Masuk ke situ ya? masuk ke situ. Bener kan? Ya kan? Akhirnya dia jadi center of attention nih. Center of attention dan orang mulai ngelihat culture-nya dia, mulai ngelihat kayak kalau misalnya Paris of course wisatanya dia dan lain sebagainya. Hopefully bisa narik investor lebih banyak, perusahaan lebih banyak. Pokoknya bisa datengin duit gitu kan ya. That's the whole idea, grabbing the attention. Tapi ketika exposure-nya kayak begini, Gue ngerasa ini kayak anti attention jadinya ya. Bukan ya attention, tapi attentionnya negatif. negatif. Gitu dan bikin orang kayak malah ilfeel gitu ya dan ya menurut gua I don't think this is works for Paris gitu ya. Padahal kalau ngomong Paris idenya selalu wah kota yang romantis, kota yang gimana. But image itu akan hilang gitu. Gara-gara ya lihat dari beginiannya aja sih menurut gua ya. Ya mungkin ketolong sama Emily in Paris tuh yang mau yang mau muncul di Netflix nanti ya. Yang menghebohkan lagi adalah ini. Kalau datang ke Parisnya nanti masukin ya videonya. Waktu di Parisnya itu semua turis yang ada di situ ataupun semua penonton dan sebagainya itu nggak bisa menikmatin kota Paris seperti biasanya. Jadi yang dilakukan sama mereka itu adalah di area trotoar sama area jalan tuh dikasihin kayak cage gitu. Oh di barricade. Di barricade semua. Jadi akhirnya kita mau foto-foto atau apa itu banyak kan kena
barricade-barricade-nya itu. Buat apa sih ditaruh gitu? Untuk mastiin nggak ada nyebrang jalan sembarangan, untuk Jaywalking jaywalking, nggak untuk mastiin supaya dia nggak motong jalur, memastikan supaya areanya itu betul-betul teratur, alurnya kayak begitu. Tapi akhirnya jadinya kayak mereka ngomongnya ya di TikTok rame kan, katanya ngomongnya kayak masuk ke Paris niatnya nonton Olimpiade, ngeliat keindahan kotanya, tapi berasa kayak di penjara katanya. Nah, itu dia. Jadi kan gue bilang dapat attention, tapi attentionnya malah negatif gitu. Experience orang datang ke situ malah jelek gitu ya. So, I think salut Paris. Anda berhasil grab attention. Yes. Dan akan diingat. Dan ini parahnya diingat di sepanjang sejarah Olimpiade yang udah ratusan tahun gitu ya. Udah ratusan tahun ya, seingat gue. Iya. Tapi yang harusnya keren tuh ya waktu itu ya, kalau di Tokyo, aku hampir ke sana kan, waktu opening ceremony. Sama teman-teman udah janjian semua. Oke. Terus COVID kan, kan 2020 harusnya. Iya. I'm hooked gara-gara apa waktu itu? Si apa namanya? Olympic Committee, pokoknya komitenya lah ya. Iya, komitenya. Si komitenya Tokyo, dia ngomong, mereka lagi mengconsider, mereka akan nerbangin roket. Terus abis itu satelitnya ditaruh di atas. Ketika opening ceremony, satelitnya ini akan masuk enter ke orbit ke dalam bumi. Terus dia akan ngebuka, itu jadinya kayak shooting stars di atas stadionnya Tokyo. Terus kayak if you could do that. itu namanya budget kelebihan banyak gitu. Terus everything went wrong with COVID. Iya, gue inget banget sih. Jepang kasihan banget ya gara-gara COVID itu semuanya jadi mundur setahun ya. Dan akhirnya semua di scale down, soalnya kalau dia mau bikin bagus pun juga nggak ada yang nonton karena di stadion kan nggak boleh diisi. Iya. Waktu COVID. Stadionnya kosong-kosong seinget gue waktu itu ya. Cuma boleh diisi berapa gitu kalau nggak salah. Itu tahun berapa ya? 2000. Akhirnya nggak di 2020. Akhirnya aku lupa 2022. Itu ditunda tapi namanya tetap Tokyo 2020. Oke. Wow. Jadi COVID udah segitu lamanya ya. Itu baru bikin gua sadar ya. COVID udah berapa tahun ya? 20 terus. Kayaknya hidup kita selama berapa tahun itu di COVID itu kayak hilang gitu. Iya. Kayak hilang, bener. Kayak ke-skip gitu ya. Iya, bener. Kita ngapainnya gua nggak inget loh. Padahal 2 tahun di rumah doang nggak inget gua. Aku satu-satunya memori yang aku masih inget tuh, aku setiap kali masuk ke mall itu scan, terus pakai masker aku selalu 2 lapis plus face shield. Oh my God, sekarang sampai ke Olimpiade Paris is crazy man. Wow, time flies so fast gitu ya. Ya, kalau kita ngomong misalnya gini ya sekarang ya, kalau nggak Olimpiade deh ya, kita ngomong misalnya kita sebagai pebisnis nih, ya dampaknya apa sih ya? Apa sih yang perlu kita persiapkan? Kalau misalnya kita udah tahu nanti ada ajang gede di kota gue misalnya, contoh kayak di Indonesia kemarin Asian Games misalnya, kemarin ada MotoGP di Mandalika gitu ya. Menurut lu sebagai pebisnis lokal apa yang perlu kita persiapkan? Ya. Aku sih ngelihatnya lebih ke ini sih. Berasa nggak aku? Olimpiade ini nggak ada hype-nya. Kagak ada belas, makanya gue juga nggak berasa. Nggak ada kayak auranya Olimpiade kayak everybody kayak genderang Olimpiade. Kagak ada. Tapi memang kalau mau ngomong olahraga di Indonesia ya, kayaknya olahraga di Indonesia nggak terlalu dihargai ya. Dihargain. Serius dah. Dihargain. Kita di atlet-atlet kita itu dikasih hadiah itu gede sama pemerintah dibandingkan other countries. Bukan hadiah, maksud gue orang itu kayak nggak melihat kalau udah menang dapat hadiah normal. Tapi maksud gue let's just say nggak kayak di Rusia, di China atau di North Korea even, oke? Di mana lu you training your whole life untuk ngerjain itu doang gitu loh, ya kan? Nggak ada kalau di Indonesia nggak bisa, itu nggak bisa jadi karir gitu, ya kan? Semuanya pada mau jadi TikTok affiliate gitu kan? Sebetulnya menurutku udah mulai dirubah gitu. Cuman waktu itu kan memang sempat kontroversial kan, yang aku lupa siapa tuh, Jarum ya kalau nggak salah ya, Jarum Foundation ya. Yang aslinya dia membentuk bibit-bibit pebulu tangkis kan di stop kan sama KPAI waktu itu. Komisi Perlindungan Anak. Di stop katanya ini apa sih? Memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan rokok maksudnya. Oh iya. Aku lupa apa sih? Bantu cariin ya. Maaf ya kalau salah ya. Ini yang benernya gitu. Iya. Gitu. Tapi intinya itu akhirnya sekarang itu dijadiin meme sama orang-orang. Gitu.
bahwa waktu itu KPAI nyuruh nih nyetop, akhirnya berhenti beneran kok. Akhirnya program foundationnya yang lo tau kan yang program yang ngelatih bulu tangkis dari muda itu kan aku lupa Jarum ya kalau nggak salah, bener ya Jarum ya, Jarum. Nah itu akhirnya di stop, akhirnya bener kan. Ini sekarang jadi olok-olokan orang-orang tuh, salah lu sendiri di stop. Ya itu maksud gue ya gini ya. Ya gue ngerti ada perlindungan anak dan lain sebagainya. Gue setuju juga memang nggak boleh perusahaan rokok. Tapi coba dicari alternatifnya gitu loh. Lu nggak bisa cuma solusinya melarang. Solusinya apa? Jangan main tutup doang gitu kan ya. Itu nggak bener juga gitu. Karena anak-anak yang ini ya yang banyak dapat medali, menang dan lain sebagainya emang rata-rata jebolannya situ. Betul. Ya emang cuma Jarum. Setahu gue dari kecil juga gue udah tahu Jarum Foundation ya kan. PB Jarum ya kan. Orang udah tahu itu paling TOPBGT-nya gitu ya. Dan sekarang sama sekali nggak ada. Wah ini parah men. Nah tadi kita ngomongin hype. Kan nggak nge-hype nih, ya kan? Dah nggak nge-hype ini kan berarti ada reasons-nya. Gitu. Kenapa kok nggak nge-hype? Bisa jadi apakah confidence-nya terhadap timnas misalkan jadi isu. Sehingga akhirnya exposure yang didapetin kurang. Nah sebagai contoh misalkan. Kemarin waktu timnas Indonesia penyisihan untuk masuk ke Olimpiade, penyisihan untuk masuk ke World Cup, heboh banget. Padahal itu kan belum event Olimpiadenya. Iya, belum Olimpiadenya. Tapi kok bisa itu lebih heboh dibandingkan Olimpiadenya? Beats me. Sampai akhirnya si Sinteyong dijadiin bintang iklan di mana-mana tuh. Iya. Ya kan? Lah tapi itu bisa nge-hype. Kenapa kok yang ini nggak nge-hype? Tapi nggak masuk sama sekali kan? Apa ya? Indonesia. Kemarin kita U19 menang juara 1 cuy, Piala AFF. Oke, segitu parahnya gue nggak pernah nonton sports. Itu Piala AFF menang juara 1. Oh, oke. Wah, ya itu. Makanya gue bilang kalau orang-orang Indonesia ini tidak suka olahraga, ya mungkin seperti itu menurut gue. Menurutku secara marketing ya, World Cup lebih bagus marketingnya dibandingkan Olimpiade. Iya. Iya nggak? Setuju. Kalau World Cup loh, kita selalu ngelihat mall-mall semua itu pasti pasang tuh bendera-bendera. Betul. Ya kan? Terus habis gitu kafe-kafe selalu bikin nobar. All of them are following the momentum, ya kan? Tapi kan kita ini kan kalau sebagai pebisnis, kita kan following the momentum. Ya kan? Kita riding the wave, riding the momentum. Momentumnya lagi kemana kita harus ikut. Nah, yang jadi isu adalah kalau dia artinya kalau nggak nge-hype, berarti kan para pebisnis sekarang ini nggak melihat ada momentum di situ. So they don't even bother kan? Iya. Kan nggak kelihatan ada momentumnya. Gak ada yang ngerasa. Nggak ngerasa sama sekali. Nggak ngerasa, iya. Nggak ada. Feelsnya kayak ya udah. Gitu. Kayak ya itu kayak pagelaran biasa gitu. Iya. Tapi makanya kenapa what does it feel different gitu? Kenapa kok beda ya? Iya mungkin pertama satu negara bule jauh banget ya kan, dan kemudian kalau Asia kan masih ada deket-deketnya ya, orang masih ngerasa gitu kan. Tapi kalau misalnya negara bule, orang ngerasa kayak jauh banget gitu. Ya itu satu mungkin ya, karena kita di Indonesia. Kemudian yang kedua menurut gua ya karena memang nggak ada orang Indonesia yang dijadikan jagoan gitu, menang gitu, ya kan. Kalau ada misalnya pasti akan diusung-usung terus gitu kan. Tapi ini kan nggak ada. Dan kemudian yang terakhir ini menurut gua penting banget ya, adalah ya ini fenomena di mana dia tidak spesialisasi. Ini sama yang kayak ya gue sering ngomong ya, di mana orang bikin konten itu gado-gado, sama orang bikin konten itu spesialisasi. Atau misalnya lu pada saat lu jualan, semuanya lu jual. Lu kayak restoran, semuanya jual. Masakan Chinese, masakan bule, masakan Prancis, masakan Jepang, masakan Indonesia, semuanya jual, ya kan? Nah, jadi nggak ada yang jadi jagoannya gitu. Tapi beda kalau misalnya sepak bola. Oh ini satu, semuanya berusaha bikin misalnya kayak bikin steak paling enak gitu kan ya. Wow, jadi semuanya udah tahu ini dia punya tujuannya sih. Tapi di sini kan terlalu banyak gitu ya cabangnya juga ya. Dan jadi orang kayak nggak ada yang dijagoin gitu. Tapi biasa tetap ada satu pengikatnya, timnas. Ya. Itu masih jadi satu pengikatnya tetap. Makanya dulu ya, misalkan nih angkat besi, kita dulu dapat medali, ya kan? Wah, everyone is rooting for it, ya kan? Terus habis gitu panahan. Oh iya panahan dulu ya panahan. Iya. Nah, maksudnya ada yang tetap kita root for sebetulnya gitu. Cuman nggak tahu kenapa atau akunya yang nggak kena tahun ini nggak berasa. Nggak terasa. Kalian ngerasain nggak? Nggak juga. Nggak ada aura Olimpiade. Nggak berasa Olimpiade gitu loh. Bahkan di TikTok aja nggak banyak men. Iya, that's your algorithm.
Enggak, Aku sih masih kena. Gue kena beberapa kali, Iya. tapi maksud gue bukan kayak yang everybody talking Iya, about iya. it gitu, ngerti kan maksudnya? Aku nggak kena di sportsnya, aku jarang kena. Ya. Gitu. Aku kenanya si Djokovic, Alcaraz terus yang tenis gitu. Oh. Itu soalnya kayak rematch abis Wimbledon mereka final, Alcaraz menang. Sekarang di Olimpik Djokovic yang menang. Oke. Nah terus tapi yang aku paling sering kena ya itu bukan hal yang positifnya tapi hal yang negatifnya. Negatifnya. Jadi yang selalu om-om si cat biru itu sih. Ini menarik ya. Apakah sosial media memegang peranan besar mempengaruhi ini semua? Iya. Bisa jadi. What do you think? I will think so. Ya kan? Karena kenapa? Zaman dulu kita ya. Kita belum ada sosial media. The only media yang kita lihat itu adalah TV, radio, majalah, koran, ya kan, benar kan ya? Dan di situ kalau di situ ngomongin misalnya olimpiade semua atau apa, everybody just focus on that gitu. Sekarang kan too much ya, maksudnya kan ya. Too much dan juga orang bisa jadi kayak media press sendiri ya kan. Dia bisa ngomongin apa aja, dia nggak suka dia ngomong nggak suka ya kan, dia bilang jelek ya kayak kita sekarang lagi ngomong kayak gini. Jadi salah satunya ya kan. Nah ini akan mempengaruhi orang, benar gak ya? Kemudian plus dengan algoritmanya lagi. Begitu dia ngelihat ini lama ya kan, kemudian karena ini negatif, algoritma mikir dia suka kayak gini nih, dikasih terus yang negatif terus tambah negatif lagi. Itu mungkin Paris kekurangan bahasa kali. Bener, nggak hire influencer. That's the thing guys. Makanya guys, kalau lu punya event, punya apa? Kurang bahasa, kurang influencer itu bahaya. Punya buzzer, punya influencer, lu mesti panggil orang. Makanya kemarin Pak Jokowi panggil influencer tuh ke IKN. Oh iya. Oh oke, let's not go there. Tapi menurutku ya itu itu suatu keharusan ketika kita di era sekarang. You have something nice, you have something great. Tapi ketika kamu nggak memastikan itu di-announce atau di-publish secara tepat, akhirnya jadi isu. Ini banyak kan pebisnis yang kayak begitu juga. Produknya udah bagus, kualitasnya udah oke, materialnya terbaik, processingnya paling bagus. Tapi nggak ngerti cara mengkomunikasikannya atau bahkan nggak mengerti cara mengendalikan conversations yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Akhirnya ya image yang kebangun ya nggak oke. Mau kayak gimana lagi? Ya kan karena nggak pernah dikontrol kan narasinya gitu. Nah aku ngelihat Paris berusaha terus. Mereka berusaha untuk mengkontrol itu. Tapi mereka usaha untuk mengkontrolnya aku lihatnya melalui media konvensional. Ya, jadi controllingnya melalui media yang konvensional. Sedangkan pembicaraan yang negatif ini kebanyakan itu terjadi ya di media digital. Betul. Yang bukan di konvensional ini. Orang-orang biasa, unkonvensional. Jadi lebih ke social media platform. Betul. Yang akhirnya mempengaruhi gitu kan. Lah, karena apa? Ya oke, lu mau berusaha mempengaruhi lewat media konvensional, tapi masalahnya lu punya segmen sekarang kebanyakan di sini. Sudah tidak nonton media konvensional segitu banyak. Mereka lebih banyak di sosial medianya. Betul. Itu kayak kok update-nya bukan karena TV, kok update-nya karena TikTok. Gua nggak pernah nonton TV lagi guys. Ya makanya aku ngeliat lebih ke arah kayak gitu ya. Kita sebagai pebisnis ya masih aware ya. Maksudnya kayak sebenarnya lu punya segmen bermainnya di mana ya, lu harus mainnya di situ dong. Ya ini yang terjadi zaman sekarang ya. Betul banget. Dia salah pilih. Kalau dia harus memprioritaskan, menurutku dia salah prioritas. Betul. Gitu. Kemarin gue sempet nonton ada satu TikTokers yang luar negeri, dia kan suka baca news gitu. Lo tau gak diundang kemana? Acaranya sidang NATO. Which is yang notabene super serius, ya menghadiri negara isinya itu. Diplomat jadi NATO itu udah mulai ngundang influencer. Terutama yang bikin news gini, yang meskipun jadi mereka kayak diakui gitu ya. Mereka cukup bangga ngomong kayak gitu meskipun mereka nggak ngomong isinya apa ya. Tapi kayaknya the fact sekarang even NATO quote unquote sebuah organisasi fakta pertahanan yang super serius mengundang influencer untuk nyebarin tentang mereka punya news atau berusaha ngatur narasinya, ya kan? That means apalagi kita yang bisnis online. Kalau lu sampai sekarang masih nggak mikirin ini, kemana kamu gitu ya? Benar. Iya.